Sepak bola modern seringkali menjadi panggung di mana kejayaan dan kerapuhan berjalan beriringan dalam harmoni yang sunyi. Kita seringkali terlalu larut dalam merayakan kemewahan gol, namun realitasnya gelar juara justru lebih sering lahir dari ketabahan sebuah tim di dalam sunyinya ruang medis. Arsenal, sang pemuncak klasemen Premier League saat ini, sedang menari di atas garis tipis yang memisahkan antara ambisi besar dan resiko kehilangan segalanya. Di bawah langit London yang mulai mendingin, drama perburuan gelar ini mencapai titik didih yang baru, memaksa Mikel Arteta untuk memutar otak lebih keras demi menjaga asa juara tetap hidup di Emirates Stadium. Arteta dan pasukannya kini berada di ambang sejarah. Menjelang duel panas kontra Sunderland, London Merah sedang mencium aroma dominasi yang sudah lama tidak mereka rasakan. Dengan keunggulan 6 poin dari rival terdekat mereka Manchester City, kemenangan di hari Sabtu nanti bukan sekedar tambahan 3 poin. Ini adalah sebuah pernyataan kekuasaan, sebuah proklamasi bahwa meriam London siap merebut kembali tahta yang telah lama hilang. Kemenangan telak 4-0 atas Leeds United pekan lalu menjadi bukti bahwa mereka belum kehabisan mesiu, bahkan ketika tekanan mulai memuncak di pundak para pemain muda mereka. Namun, sejarah selalu punya cara untuk memperingatkan mereka yang sedang berada di atas angin. Meski secara statistik Arsenal tak terkalahkan dalam 13 pertemuan terakhir melawan Sunderland, memori pahit di masa lalu tetap tersimpan rapi sebagai pengingat agar tidak jemawa. Sunderland bukan lagi tim semenjana. Mereka datang dengan semangat tim promosi yang lapar untuk merusak pesta di Emirates. Keberanian The Black Cats adalah ancaman nyata bagi stabilitas Arsenal yang tengah diuji oleh faktor kelelahan fisik. Bagi Sunderland, laga ini adalah kesempatan emas. Jika berhasil mencuri kemenangan, mereka akan menjadi tim promosi pertama yang mampu menembangkan Arsenal dan Chelsea dalam satu musim yang sama. Sebuah pencapaian yang akan menjadi dongeng indah bagi Public Stadium of Light, namun menjadi mimpi buruk bagi proyek Arteta. Peluang ini menjadi bahan bakar bagi Sunderland untuk tampil tanpa beban, menyerang titik lemah yang mungkin muncul di barisan pertahanan tuan rumah yang mulai menunjukkan retakan kecil akibat jadwal padat. Arteta menyadari bahwa rekor 43 laga kandang tak terkalahkan melawan tim promosi adalah beban moral. Ia kini dihadapkan pada dilema menjaga momentum meraih banyak gelar atau bersikap realistis terhadap kebugaran pemain. Kemenangan di semifinal Piala Liga atas Chelsea mungkin memberikan kebahagiaan, namun setiap tetes keringat mulai menagih harga yang mahal. Di balik kemegahan Emirates, ada kecemasan yang tumbuh perlahan mengingatkan bahwa di liga paling kompetitif itu, satu langkah salah bisa berarti kehilangan momentum juara secara permanen. Krisis kebugaran ini mulai menampakkan wajah aslinya di lapangan latihan Colney. Sorotan kamera kini gagal menangkap sosok-sosok vital yang biasanya menjadi nyawa permainan The Gunners, menciptakan kesunyian yang mencekam bagi para pendukung sebelum peluit pertandingan dimulai. Sepak bola adalah strategi yang dimainkan dengan ketahanan fisik, dan saat ini Arteta kehilangan beberapa kepingan paling berharganya. Kabar kurang sedap berembus saat Jurien Timber tidak terlihat dalam sesi latihan resmi. Pemain asal Belanda ini adalah pilar yang membuat pertahanan Arsenal menjadi yang terbaik di liga musim ini. Tanpa Timber, struktur transisi yang menjadi kekuatan utama Arsenal terancam kehilangan keseimbangan krusial dalam menghadapi serangan balik cepat Sunderland. Masalah cedera ini merambat ke jantung permainan tim. Sang dirijen, Martin Odegaard, juga berada dalam kondisi meragukan setelah merasakan ketidaknyamanan pasca laga melawan Leeds. Kondisi ini diperparah dengan absennya Bukayo Saka yang harus menepi beberapa minggu ke depan. Kehilangan sayap andalan adalah pukulan telak bagi daya gedor tim yang tengah mengejar efisiensi gol di setiap pertandingan. Ini adalah ujian kedalaman skuad yang sesungguhnya. Arsenal harus membuktikan bahwa mereka adalah sebuah sistem yang tetap kokoh, bukan sekedar tim yang bergantung pada individu. Absennya para pemain kunci adalah risiko besar yang bisa meruntuhkan konsistensi musim jika tidak dikelola dengan tepat. Arteta harus memastikan mesin meriam London tetap berjalan tanpa gangguan berarti, mengingat persaingan di puncak klasemen tidak memberikan ruang untuk kegagalan sekecil apapun. Badai cedera ini membuka pintu bagi tenaga baru. Eze diprediksi mengambil tanggung jawab besar di posisi Odegaard. Visi bermain Eze diharapkan mampu menjaga alur serangan tetap tajam. Di sisi lain, Noni Madueke akan kembali diandalkan di sayap untuk mengisi kekosongan Saka. Madueke memiliki kesempatan emas untuk membuktikan bahwa dirinya bukan sekedar pemain pelapis, melainkan ancaman nyata bagi pertahanan lawan. Secara kritis, publik menanti apakah Madueke dan Eze mampu memberikan dampak yang sama besarnya dengan pemain utama.
Di lini depan, Kai Havertz kemungkinan besar akan memulai laga sejak menit awal. Sunderland dipastikan datang dengan strategi bertahan disiplin sambil mengincar celah di tengah keraguan lini belakang Arsenal yang pincang. Pertandingan ini akan menjadi pembuktian bagi Arteta, apakah ia mampu tetap tenang di tengah badai atau justru terseret arus ketidakpastian. Di tengah upaya keras mempertahankan kestabilan skuad yang terhimpit badai cedera, manajemen Arsenal justru mulai melirik langkah berani di luar lapangan hijau untuk memastikan dominasi mereka tetap terjaga melalui manuver transfer yang sangat ambisius. Arsenal nampaknya telah belajar bahwa untuk menggulingkan dominasi Manchester City, mereka tidak boleh cepat puas. Kabar terbaru menyebutkan manajemen klub siap mengucurkan dana fantastis demi memboyong Julian Alvarez dari Atletico Madrid. Ini adalah langkah agresif yang menunjukkan bahwa Arsenal tidak lagi hanya ingin menjadi pesaing gelar, melainkan penguasa tunggal di Inggris, menghapus stigma sebagai tim yang sering terpeleset di garis finish. Langkah ini merupakan sinyal bahwa tim pelatih merasa lini serang mereka masih membutuhkan penajaman. Victor Gyökeres, meski telah mencatatkan 11 gol, dianggap belum memberikan dampak konsistensi untuk menjamin gelar juara. Ekspektasi di Emirates selalu jauh lebih tinggi. Mereka butuh pemain yang mampu menentukan hasil pertandingan di momen paling krusial. Perburuan terhadap Alvarez adalah bukti bahwa standar di London Utara kini telah bergeser ke arah yang jauh lebih tinggi. Julian Alvarez dengan koleksi gelar juara dunia dipandang sebagai sosok yang memiliki mentalitas pemenang. Fleksibilitas permainannya menjadi nilai tambah yang dihargai Arteta. Alvarez adalah tipe pemain yang aktif menciptakan ruang dan memberikan tekanan konstan. Ia adalah predator dengan kecerdasan taktik di atas rata-rata, memberikan dimensi baru dalam skema penyerangan tim. Terdapat juga potensi skema pertukaran pemain. Atletico Madrid dikabarkan sangat meminati Gabriel Jesus untuk memperkuat sistem pressing mereka. Melepas Jesus demi mendapatkan Alvarez bisa menjadi keputusan strategis yang cerdas untuk menyegarkan lini depan. Ini bukan tentang meremehkan Jesus, melainkan tentang evolusi skuad agar tetap sulit diprediksi oleh lawan. Dengan kontrak Gabriel Jesus yang berakhir pada 2027, bursa transfer mendatang menjadi momen krusial. Manajemen harus memutuskan apakah akan memberikan peran baru bagi Jesus atau membuka pintu keluar demi bintang baru. Keputusan ini akan menentukan wajah Arsenal di masa depan. Pada akhirnya, sepak bola adalah tentang keberanian mengambil keputusan besar. Arsenal sedang membangun era baru yang dominan, dan Julian Alvarez mungkin adalah kepingan rencana agung tersebut. Namun sebelum itu, fokus utama harus tetap pada laga melawan Sunderland untuk membuktikan ketangguhan mereka di masa sulit.